Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bilar Gumilar. Kali ini saya akan menerangkan tentang platform as a service atau disebut juga dengan PaaS. Platform as a service atau PaaS itu bagian dari cloud computing ya. Cloud computing sendiri jika diterjemahkan secara harfiah berarti komputasi awan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Pengguna juga tidak perlu menyiapkan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya tinggal menggunakan platform yang telah tersedia. Platform ini yang ada gratis, free for use maupun berbayar. Biasanya versi berbayar ini fitur-fitur yang dapat digunakan lebih banyak dan lebih lengkap. Sistem cloud computing memungkinkan proses komputerisasi menjalankan aplikasi serta menyimpan dan mengolah data secara virtual dengan jaringan internet yang terhubung pada server. Semua data dan informasi yang dimiliki akan tersimpan dalam satu server serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Cloud computing mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi para penggunanya. Hal lain yang terpenting adalah pengguna juga tidak perlu menyiapkan storage berupa hard disk eksternal dengan kapasitas besar untuk media penyimpanan data-data. Karena semua data telah tersimpan dalam storage cloud yang dapat di-adjust kapasitasnya sesuai kebutuhan. Sistem storage cloud juga beroperasi secara online sehingga lebih mudah dalam pengambilan data-datanya. Cara computing itu sendiri dimulai pada tahun 1960-an. John McCarthy, seorang pakar komputer dari MIT, meramalkan bahwa suatu hari nanti komputerisasi akan menjadi infrastruktur publik layaknya seperti berlangganan listrik atau telepon. Istilah awan sendiri sebenarnya meminjam dari telepon di perusahaan telekomunikasi yang sampai tahun 1990 menawarkan dan mendedikasikan diri terutama pada sirkuit data PTP, lalu menawarkan VM dengan kualitas yang sebanding tetapi dengan harga yang sebanding. Kemudian pada akhir tahun 1990-an lahirlah konsep ASP atau Application Service Provider yang ditandai munculnya perusahaan pengelola data center. Selanjutnya pada tahun 1995 Larry Ellison, pendiri Oracle, melahirkan wacana network computing pasca penetrasi Microsoft Windows 95 yang merajai pasar software dunia pada saat itu menyebutkan bahwa PC tidak perlu dibenamkan software yang membuat berat kinerja dan cukup diganti sebuah terminal utama berupa server. Berawal tahun 2000-an, Mark Benioff, ex-vice president Oracle, melansir aplikasi CRM berbentuk software as a service bernama Salesforce.com sebagai penanda lahirnya cloud computing. Tahun 2005 situs online shopping Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 atau disebut juga Elastic Computed Cloud, diikuti Google dengan Google App Engine dan IBM yang melansir Blue Cloud Initiative. Platform as a service. Platform as a service adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas, membangun dan memelihara infrastruktur yang biasanya terikat atau terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. PaaS dapat disampaikan dalam dua cara. Pertama, sebagai publik layanan cloud dari penyedia, di mana konsumen kontrol penyebaran perangkat lunak dengan sedikit pilihan
konfigurasi dan provider yang menyediakan jaringan server, penyimpanan, OS, middleware, yaitu Java, runtime, net, runtime, integrasi, dan lain-lain. Database dan layanan lainnya untuk pengetahuan konsumen aplikasi. Kedua, atau sebagai layanan pribadi, perangkat lunak atau alat di dalam firewall, atau sebagai perangkat lunak yang digunakan pada public infrastruktur as a service. Karakteristik PaaS itu sendiri memiliki banyak karakteristik sendiri daripada layanan cloud lainnya. Berikut ciri-ciri maksudnya PaaS. PaaS menawarkan development environment berbasis browser. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk membuat database dan mengedit kode aplikasi baik melalui application programming interface atau tool point and click. PaaS menyediakan service interface, keamanan, dan aplikasi. PaaS menyediakan alat built-in untuk menentukan alur kerja, proses persetujuan, dan peraturan bisnis. Sangat mudah untuk mengintegrasikan PaaS dengan aplikasi lain pada platform yang sama. PaaS juga menyediakan layanan web interface yang memungkinkan kita untuk menghubungkan aplikasi di luar platform. Layanan utama PaaS itu sendiri berupa desain aplikasi, development, proses testing, dan deployment, hosting. Layanan tambahan PaaS bisa berupa kolaborasi tim, integrasi layanan web, integrasi database, storage, pemberian versi aplikasi. Keuntungan PaaS: ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, maka kamu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kamu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu juga kita juga bisa mendapat keuntungan PaaS seperti berikut. Pertama, mengembangkan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Dapat diukur. Proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Selanjutnya, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kerugian PaaS: beberapa masalah yang bisa kita temukan saat penggunaan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditunjukkan karena platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Kapankah kita akan menggunakan PaaS itu? Ketika kita ingin merampingkan alur kerja, ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat jika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Terima kasih. Mungkin kemudian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.